Di Indonesia ada penguasa, itu pun sementara waktu. Di Brunei ada sultan, itu pun sementara waktu. Penguasa yang sesungguhnya adalah Allah karena 3 alasan. Alasan yang pertama, Allah berkuasa atas ciptaannya. Kalau presiden berkuasa hanya terhadap rakyat. Raja dan sultan, perdana menteri, itu juga berkuasa hanya terhadap rakyat. Sementara Allah berkuasa terhadap ciptaannya sendiri. Nomor 2, Allah adalah penguasa yang sesungguhnya karena Allah itu abadi. Sehingga kekuasaan Allah nggak akan berakhir. Adapun presiden, raja-raja, sultan-sultan, mereka penguasa sementara. Kemungkinannya cuma 2. Mereka pergi sebelum kekuasaan atau kekuasaan lenyap sebelum mereka pergi. Tapi kekuasaan tidak abadi untuk mereka, mereka pun tidak abadi untuk kekuasaan. Kenapa? Karena mereka cuma sementara doang. Cuma sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-25 kalau nggak salah. Betul. Oke. Yaitu nama Allah Al-Malik. Al-Malik. Sebetulnya ada 2 nama lagi yang sangat mirip sekali dengan Al-Malik, yaitu nomor 26 Al-Malik. Kalau 25 ma-nya panjang, Al-Malik. Kalau nomor 26 lamnya yang panjang, Al-Malik. Lalu 27 adalah Al-Malik, tidak ada yang panjang, yaitu tidak ada yang panjang, Al-Malik. Ya, gimana? Sampai malam ini sampai yang mana nih? Terakhir 26. Nah, berarti 27 sekarang. 25. Ya udah semuanya insyaallah taala. 26. Ada 27, 3 pendapat ini. Kalau gitu 28 sudah. 28 Al-Quddus. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kalau begitu secara umum saja, bagi yang sudah berarti mengulang, Al-Malik artinya Allah Maha berkuasa. Kalau ma-nya panjang, Al-Malik artinya yang Maha berkuasa dengan kepemilikan.
Karena memiliki berarti berkuasa. Ini motor saya berkuasa karena saya pemilik. Nah, kalau Al-Malik tidak ada yang panjang, artinya maha berkuasa dengan wewenang. Maha berkuasa dengan keputusan-keputusan. Jadi kalau Raja Salman itu dinamakan dengan Malik. Tapi kalau para konglomerat-konglomerat itu dinamakan Malik, para pemilik. Nah, adapun Al-Malik dengan memanjangkan lam yang nomor 26 itu mencakup dua-duanya. Itu mencakup dua-duanya. Baik, mana yang kita bahas? 25, 26, 27, titik tengahnya 26. Baik, 26. Di antara kisah terkait dengan nama Al-Malik adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dosa dan kesalahan saya, bahwa hubungan saya selama ini dengan Al-Quran sangat renggang. Hingga akhirnya saya masuk penjara. Selama saya dalam penjara, saya mengkhatamkan Al-Quran sudah selesai 80 kali. Dan beliau meninggal memasuki khatam yang ke-81. Nah, memasuki khatam yang ke-81, beliau meninggal persis ayat 55 dalam surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sudah meninggal dia. Beliau meninggal begitu selesai menyelesaikan ayat 55. Ini berarti khatam beliau yang memasuki yang ke-81. Nah, jadi jamaah sekalian, tentu husnul khatimah itu diberikan oleh Allah karena dua hal. Karena bersihnya hati dan karena lurusnya perilaku. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak akan terjadi su'ul khatimah bagi orang yang hatinya bersih dan perilakunya bersih. Tapi kalau salah satu dari keduanya kotor, ini penghalang husnul khatimah ini. Penghalang husnul khatimah. Jadi walau tidak boleh memastikan kematian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ini nomor satu jawaban terhadap musuh-musuh. Musuh-musuh yang terus-menerus mengkafirkan Ibn Taimiyah rahimahullah, kematian ini adalah jawaban untuk mereka. Bahwa beliau wafat setelah menyelesaikan khatam Al-Quran sebanyak 80 kali, dan memasuki khatam yang ke-81 beliau wafat. Seandainya Imam Ibn Taimiyah seperti tuduhan-tuduhan mereka adalah sesat dan kafir, tidak mungkin kematian husnul khotimah ini beliau peroleh. Malah orang-orang yang sangat luar biasa memusuhi Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak terdengar meninggal seperti kematian Imam Ibn Taimiyah. Misalnya Imam As-Subuki ini sangat keras memusuhi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Termasuk juga As-Sakandari, Athaillah As-Sakandari. Beliau yang menulis kitab Al-Hikam. Itu kitab pusakanya kaum pesantren. Saya juga punya bukunya di rumah itu. Ini termasuk orang yang juga sangat memusuhi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karena dua orang pasti memusuhi Imam Ibn Taimiyah. Pertama, setiap orang yang punya kecenderungan sufiyah, falsafi, ini pasti memusuhi. Nomor dua, setiap orang yang beraliran falsafah atau ilmu kalam, ini pun pasti memusuhi. Tidak ada musuh Imam Ibn Taimiyah di tengah umat ini kecuali dua golongan ini. Pertama sufi, yang kedua ahli kalam. Baik jemaah sekalian. Jadi setuju ya nomor 26 ya. Baik.
Satu-satunya ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Malik adalah ayat 55 dalam surat Al-Qamar. Lebih bagus sebetulnya mulai dari ayat 54. Allah berfirman, Innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, akhir perjalanan mereka adalah surga. Wa nahar, dan sungai-sungai yang sangat indah. Inilah akhir perjalanan mereka. Fi maq'adi sidikin, mereka berada di tempat yang disenangi, di tempat yang diridhai. Inda malikin muqtadir, di sisi penguasa muqtadir yang maha mampu segala-galanya. Jadi perhatikan kata inda malikin. Mereka berada di surga di sisi raja, di sisi penguasa. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya mereka dengan Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan mereka bertetangga dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, Al-Malik mencakup dua kekuasaan tadi. Kekuasaan milik dan kekuasaan wewenang. Dua kekuasaan ini tercakup di dalam kata Al-Malik. Nah, ayat 55 tadi adalah satu-satunya dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Al-Malik. Adapun dalam hadis, nama Al-Malik ini muncul dalam zikir kita. Anda bisa lihat di belakang di buku tentang doa permintaan. Yang pertama dalam zikir pagi dan petang. Saya kira zikir petang yang pagi petang yang di sini beda dengan yang Anda bacakan. Kalau Anda bacakan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikahu, a'udzu bika min syarri kulli nafsin anta akhirun binas, sampai akhir. Berikutnya adalah Malik dalam hadis Nabi ada pada zikir menjelang tidur. Ini zikir menjelang tidur ini dihafal dan dihayati. Dihafal dan dihayati. Karena zikir ini memberikan Anda evaluasi harian tentang nikmat-nikmat Allah. Rasulullah bersabda, Rasulullah apabila beliau telah berbahan, apabila beliau telah berbaring, apabila beliau telah berbaring, beliau membacakan hamdalah berikut ini. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Di sini saya lihat disatuin semua. Sebagian riwayat datang lagi alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Walladzi manna alayya fa afdal, walladzi a'tani fa adzal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma rabba kulli syai' wa malikahu wa ilaha kulli syai', a'udzu bika minan nar. Nah, jadi ayat ini atau zikir ini memberikan kita evaluasi. Alhamdulillah alladzi kafani. Begitu Anda berbaring, bacakan dengan hati yang betul-betul hadir. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku. Dari tadi pagi bangun sampai sekarang akan tidur, semuanya dicukupi oleh Allah. Kesehatan dicukupi, keselamatan dicukupi. Tadi hilir mudik naik kendaraan, tidak terjadi apapun, keselamatan dicukupi oleh Allah. Semua kebutuhan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini evaluasi pertama. Segala puji untukmu ya Allah, bahwa segalanya hari ini telah dicukupi. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Wa awani, segala puji bagimu ya Allah, engkau berikan aku tempat bermalam. Ada orang yang bermalam di bawah jembatan. Ada orang yang bermalam di rumah sakit. Ada orang yang bermalam di ruang operasi. Ada orang yang bermalam sudah tidak sadar lagi karena penyakit berat. Tetapi Anda akan bermalam dengan situasi yang sangat bagus.
semuanya tercukupi, istri dalam keadaan sehat, anak-anak semuanya sehat, Anda akan tidur. Wa at'amani wa saqani, segala puji bagimu ya Allah, Engkau beri aku makan, Engkau pula berikan aku minum. Maka aku tidur tidak dalam keadaan lapar, aku tidur pun tidak dalam keadaan dahaga. Perutku kenyang, dahagaku terpuaskan, dan inilah aku akan tidur. Walladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal. Dialah yang memberi lalu kemudian melebihi. Dialah yang mengkaruniakan lalu kemudian membanyakkan. Maksudnya Allah selalu memberi lebih dari kebutuhan. Perhatikan jemaah sekalian, pemberian Allah kepada Anda selalu lebih dari kebutuhan. Selalu lebih dari kebutuhan. Dan ini kelembutan Allah Azza wa Jalla. Sebab perhatikanlah, Anda kalau ngasih itu biasanya sesuai kebutuhan saja. Anak Anda pergi sekolah, mungkin kuliah, mungkin di pesantren, Anda bertanya berapa cukupnya? Cukupnya 300.000, ya udah ini. Kita selalu memberi untuk anak-anak sesuai kebutuhan. Tetapi Allah Azza wa Jalla selalu memberi lebih dari kebutuhan. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji kepada Allah atas segala keadaan. Dalam keadaan baik Engkau terpuji, dalam keadaan buruk Engkau terpuji. Malam hari yang gelap Engkau terpuji, siang hari yang terang Engkau terpuji. Hujan turun, angin menerpa, Engkau terpuji. Aku sehat, Engkau terpuji. Aku sakit, Engkau terpuji. Jadi ya Allah, tidak ada satu keadaan yang bisa melepaskan keterpujian-Mu. Tidak ada satu keadaan apapun yang bisa melepaskan keterpujian Allah. Sakit saya itu nggak bisa melepaskan Allah dari keterpujian. Kesusahan saya tidak melepaskan Allah dari keterpujian. Kenapa? Karena pujian untuk Allah bersifat zatiyah. Kalau pujian untuk manusia bersifat aradiyah. Maksudnya apa itu? Pujian untuk manusia karena adanya faktor. Sehingga begitu faktornya hilang, pujiannya pun hilang. Misalnya si fulan ini puji, apa faktornya? Salatnya bagus. Nah begitu faktor pujian ini hilang, nggak ada faktornya lagi, maka ujiannya pun lenyap. Pertanyaan, apakah Allah dipuji karena faktor? Misalnya 100 faktor, 1000 faktor? Tidak. Allah tidak dipuji dengan faktor apapun, karena Allah itu dipuji dalam segala hal. Pujian untuk Allah mutlak, absolut, 100%. Bukan karena faktor A, faktor B, faktor C. Ini bedanya manusia dipuji dengan Allah dipuji. Kalau manusia dipuji disebabkan karena ada faktor. Tapi Allah dipuji karena memang Allah itu terpuji. Sehingga pujian untuk Allah itu nggak bisa lepas sama sekali. Tidak ada yang melihat Allah tidak terpuji kecuali orang yang nggak mengenal Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, walau Allah memutuskan satu musibah sekalipun, mereka tidak bisa melepaskan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Allahumma rabba kulli syai'. Ya Allah, Engkaulah Rabb segala sesuatu. Apa pengertian dari Rabb? Jamaah sekalian, tafsir Rabb paling bagus ada dalam surat Al-A'raf. Ya, ada dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ayat 54. Baik. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Nah, sekarang Allah akan berbicara tentang Rabb itu. Siapa dia? Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia menciptakan langit, bumi dalam 6 hari. Allah ciptakan bumi hari Ahad dan hari
Senin. Lalu Allah mengisi bumi hari Selasa dan Rabu. Allah mengisi, maksudnya tambang-tambangnya diisi, sungainya dibuat, lautnya dibuat, pohon-pohonnya dibuat, gunungnya dibuat. Ini semua memakan waktu 2 hari. Selesai itu lalu kemudian 2 hari berikutnya, berarti hari Kamis dan hari Jumat, Allah menciptakan langit 7 lapis. Setelah semuanya selesai, lalu Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Ketika Yahudi bertanya, Muhammad, berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Kata Nabi, Allah menciptakannya 6 hari. Menciptakan buminya saja 2 hari, Ahad dan Senin. Lalu Allah mengisi bumi 2 hari, Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit, Kamis dan Jumat. Lalu Rasulullah diam. Yahudi itu mengatakan, lalu hari Sabtu Allah itu libur dan istirahat. Nabi SAW mengatakan, tidak. Rasulullah marah. Suara beliau meninggi, wajah beliau berubah, kemudian beliau marah, tapi marahnya beliau justru membacakan ayat Al-Quran. Ya walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Kami ciptakan langit, bumi dan isinya dalam 6 hari tanpa sebesar debu pun ada letih buat kami. Tidak ada letih bagi Allah, wahai Yahudi. Jadi Allah tidak butuh istirahat. Baik. Yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisa. Allah menutupkan malam kepada siang yang menyusulnya dengan cepat. Jadi begitu siang pergi, malam langsung datang. Tidak ada jeda, Allah susulkan dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya dimudahkan dengan perintah Allah. Dimudahkan dalam arti memberi Anda kemudahan. Matahari memberikan Anda kemudahan, bulan memberikan Anda kemudahan, bintang-bintang memberikan Anda kemudahan. Jadi Allah atur matahari, Allah atur bulan, Allah atur bintang, sehingga semuanya memberikan Anda kemudahan. Matahari memberikan Anda kemudahan sehingga Anda pun tahu hari. Tanggal 1, tanggal 2. Bulan memberikan Anda kemudahan sehingga Anda tahu bulan. Oh ini bulan Muharram, bulan Safar. Kalau tidak ada bulan, mana ada bulan? Kemudian bintang-bintang itu memberi kemudahan karena dia memberikan arah jalan. Di Indonesia nggak ada yang ngerti. Tapi kalau Anda ke padang pasir sana, bintang-bintang betul-betul memberikan Anda arah. Di mana timur, utara, selatan, barat, itu bintang-bintang memberikan arah itu. Maka Allah mengatakan, aku ciptakan matahari, aku ciptakan bulan, aku ciptakan bintang. Semuanya memberi kalian kemudahan. Berikutnya, perhatikan ini yang paling penting. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, hanya Allah yang mencipta dan hanya Allah al-amr yang mengurus. Ujung ayat tabarakallahu rabbul alamin, dialah Allah yang maha tinggi, rabbul alamin yang maha Rabbnya alam. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan Rabbun, ayat ini menafsirkan Rabbun itu al-khalqu wal amru. Itulah Rabbun. Al-khalqu artinya Allah mencipta, wal amru akhirnya Allah, kemudian Allah mengatur. Ya. Jadi Allah mencipta, Allah mengatur, dua-duanya ini dinamakan dengan Rabbun. Jadi kalau Rabbun diartikan maha memelihara, tidak salah, tapi tidak mewakili makna secara utuh. Makna Rabbun secara utuh dalam ayat ini, al-khalqu wal amru, mencipta dan mengatur. Allah ciptakan saya, lalu Allah atur. Allah atur usianya berapa lama, diatur. Rezekinya apa saja, diatur. Istrinya siapa, anak-anaknya siapa, diatur. Tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, sakit sepanjang hidupnya berapa kali, diatur sedetil-detilnya. Itu namanya al-amr. Diatur oleh Allah Azza wa Jalla.
Nah, al-khalqu wal amru, ciptaan dan aturan, ini yang dimaksud dengan Rabbun. Nah, baiklah jamaah sekalian, kembali kepada kajian kita. Allahumma rabba kulli syai' wa malikahu wa ila kulli syai' a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari neraka. Baiklah. Al-Malik artinya Allah yang maha berkuasa. Hanya dia penguasa yang sesungguhnya. Selain Allah semuanya penguasa sementara waktu. Di Saudi ada penguasa, itu sementara waktu. Di Indonesia ada penguasa, itu pun sementara waktu. Di Brunei ada sultan, itu pun sementara waktu. Penguasa yang sesungguhnya adalah Allah karena 3 alasan. Alasan yang pertama, Allah berkuasa atas ciptaannya. Kalau presiden berkuasa hanya terhadap rakyat. Raja dan sultan, perdana menteri, itu juga berkuasa hanya terhadap rakyat. Sementara Allah berkuasa terhadap ciptaannya sendiri. Nomor 2, Allah adalah penguasa yang sesungguhnya karena Allah itu abadi. Sehingga kekuasaan Allah nggak akan berakhir. Adapun presiden, raja-raja, sultan-sultan, mereka penguasa sementara. Kemungkinannya cuma 2. Mereka pergi sebelum kekuasaan atau kekuasaan lenyap sebelum mereka pergi. Tapi kekuasaan tidak abadi untuk mereka, mereka pun tidak abadi untuk kekuasaan. Kenapa? Karena mereka cuma sementara doang. Cuma sebentar saja. Nomor 3, Allah adalah penguasa yang sesungguhnya karena Allah ghani. Allah memiliki segalanya dan tidak butuh segalanya. Kalau masih ada rasa butuh, itu lemah. Perhatikanlah, apa yang menjadi butuh Anda itulah titik-titik lemah Anda. Allah tidak butuh apa-apa dan siapa-siapa, artinya tidak ada lagi lemahnya Allah. Nah, kalau presiden ini butuhnya banyak sekali. Raja-raja itu butuhnya juga nggak terdaftar saking banyaknya. Jadi Anda, saya dan siapapun, semua yang namanya kebutuhan adalah kelemahan kita. Dan percayalah Allah nggak pernah melepaskan Anda dari rasa butuh. Mungkin satu butuh Anda tertutupi, tapi butuh yang lain kemudian terbuka. Sehingga sampai mati tidak ada manusia yang mampu lepas dari rasa butuh. Karena rasa butuh itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Sementara Allah Azza wa Jalla, dia maha kaya, memiliki segalanya. Sehingga tidak ada yang dibutuhkan Allah. Salatnya kita Allah tidak butuh. Puasanya kita Allah tidak butuh. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ibnu Adam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum ajinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Manusia, agar kalian tahu, seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, tambah lagi semua jin, kalian semuanya taat kepada Allah 100%, taat kalian itu nggak akan mengokohkan kekuasaanku. Ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulun minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai manusia, seandainya kalian semua, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir lahir, ditambah lagi dengan semua jin, kalian semuanya sepakat membangkang dan durhaka, durhaka dan pembangkangan kalian tidak akan melemahkan kekuasaanku. Kalau Bapak Presiden satu provinsi saja membangkang, kekuasaannya sudah mulai lemah. Ini Allah katakan dari manusia pertama sampai yang terakhir lahir, ditambah lagi jin semuanya, kalian semua coba saja membangkang, kekuasaanku sedikit pun gak berkurang. Kenapa tidak bertambah dengan ketundukan? Kenapa kekuasaan itu tidak berkurang dengan pembangkangan? Karena kekuasaan itu sempurna. Baik jemaah sekalian yang saya hormati,
Di antara agungnya kekuasaan Allah, bahwa Anda disyariatkan menzikirkan kekuasaan itu. Saya ulangi, di antara agungnya kekuasaan Allah, bahwa Anda dituntut menzikirkan kekuasaan itu. Selesai wudu, Anda zikirkan kekuasaan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sambungannya, lahul mulku. Dialah pemilik kekuasaan. Selesai azan berkumandang, selesai Anda salat lima waktu, Allahumma anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Di pagi hari, di sore hari Anda zikirkan 1 kali, 10 kali, atau 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Malam hari Anda terbangun, zikirkan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Begitu Anda berbaring, Anda kembali zikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Jadi entahlah berapa kali Anda zikirkan kekuasaan itu. Kenapa demikian? Kekuasaan Allah dalam hati ini tidak boleh terkurangi dengan kekuasaan-kekuasaan yang banyak ini. Ini kekuasaan direktur, ini kekuasaan presiden, ini kekuasaan ABRI, ini kekuasaan polisi, ini kekuasaan para milioner. Kekuasaan Allah tidak boleh terkurangi dengan kekuasaan-kekuasaan itu semua. Kenapa? Kekuasaan itu membuat kita takut. Nah, kalau kekuasaan itulah yang kokoh dalam hati Anda nggak akan takut dengan kuasanya presiden. Anda nggak takut lagi dengan kuasanya seorang jenderal. Anda nggak akan takut lagi dengan kuasanya seorang direktur. Semua kekuasaan ini tidak akan menjadi ketakutan kalau kekuasaan Allah betul-betul kokoh dalam hati. Si Masyitah itu tukang sisir putrinya Firaun. Dia menjadi tukang salon di istana Firaun. Tapi ketika sisir itu jatuh, beliau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut. Ini Firaun, penguasa yang sangat kejam, tapi tidak ada rasa takut. Masyitah telah melihat kekuasaan Allah secara utuh, sempurna, sehingga tidak melihat lagi kekuasaan yang lain. Ini kekuasaan Firaun enggak. Ini kekuasaan Haman bukan. Ini kekuasaan presiden enggak. Jadi kekuasaan dunia ini, baik kekuasaan politik, kekuasaan materi, kekuasaan yang lain-lain, semua kekuasaan itu tidak akan menjadi rasa takut kalau kekuasaan Allah dalam hati ini betul-betul bermahligai. Ini di hati Anda kekuasaan siapa yang berkuasa? Kalau di dalam hati ini yang berkuasa adalah kuasanya Allah, kuasanya presiden itu tidak bikin takut. Bahkan mungkin Anda nggak tahu kalau dia berkuasa. Oh, ini Bapak Presiden. Oh iya. Jadi Anda seolah-olah tidak tahu dia penguasa. Jadi oleh sebab itu kekuasaan Allah dalam hati inilah yang terus-menerus diupdate dengan zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Dialah yang maha memiliki segala kekuasaan. Jadi zikir ini diulang banyak sekali karena kekuasaan Allah dalam hati ini harus terupdate terus. Nah, udah masuk waktu belum? Berapa lama lagi? Oke. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Maha berkuasa. Kenapa Allah berkuasa? Karena semua sifat Allah sempurna. Semua sifat Allah sempurna. Kekuatannya sempurna. Tidak butuh kekuatan lagi. Ilmunya sempurna, tidak butuh profesor-profesor lagi. Apalagi kasih sayangnya sempurna. Semua sifat-sifat Allah telah sempurna, sehingga tidak perlu lagi ada sifat Allah yang dibantu. Ini ada seorang presiden kepintarannya kurang, dibantulah dengan 5 profesor. Kekuatannya kurang, dibantulah dengan 5 jenderal. Tapi apa yang kurang dalam sifat Allah? Kekuatannya nggak kurang,
kekayaannya juga nggak kurang. Nggak ada kurangnya kekayaan Allah itu. Ilmunya Allah nggak kurang. Jadi kekuasaannya sempurna disebabkan karena semua sifat-sifatnya pun sempurna. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagi orang yang telah melihat kekuasaan Allah, melihat dengan ilmu, melihat dengan basirah, sehingga kekuasaan Allah itulah yang menempati setiap lipatan-lipatan hati. Kalau Anda telah melihat kekuasaan itu, maka hati Anda akan terisi dengan keagungan, akan terisi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Baik. Lantas apa saja ibadah-ibadah kita dalam hubungannya dengan nama Allah Al-Malik? Penulis berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik yang maha berkuasa, sehingga setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesibukan. Subhanahu kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesibukan. Kesibukan dalam mengatur dan memenuhi semua permintaan makhluk ciptaannya. Ayat 29 dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Yas'aluhu ini fi'il mudhari' menunjukkan istimrar, terus menerus. Tiada henti-hentinya permintaan untuk Allah di langit dan di setiap jengkal bumi. Gak ada henti-hentinya permintaan ini. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Maka Allah memberikan kesibukannya kepada semua permintaan itu. Anda di dalam sholat tadi doa berapa? Allah katakan aku sibuk untuk doa-doa. Si fulan ini doa berapa? Minta berapa macam tadi? Allah mengatakan baiklah, aku akan sibuk untuk doa-doa. Jadi dalam bahasa yang lebih bebas, ayat 29 surat Ar-Rahman mengatakan, Allah berfirman, permintaan di langit dan di bumi tiada henti-hentinya untuk Allah. Ini di satu sisi. Di sisi lain Allah mengatakan, aku pun akan sibuk untuk semua permintaan-permintaan itu. Renungannya jemaah sekalian, kalau Allah sibuk untuk permintaan Anda, apakah ada permintaan Anda yang terabaikan? Tidak mungkin. Semua permintaan Anda akan terpenuhi karena Allah berjanji, aku akan sibuk untuk permintaan kalian. Kecuali kalau Allah berpangku tangan terhadap permintaan kita, kita akan kecewa. Kita akan kecewa dengan segala permintaan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku akan sibuk untuk apapun permintaan kalian. Apapun permintaan kalian, aku akan sibuk. Perhatikan poin yang kedua. Rasulullah SAW menjelaskan apa saja kesibukan Allah untuk hambanya. Ketika Nabi kita membaca ayat 29 surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk, Nabi kita menjelaskan ada beberapa hal kesibukan Allah. Kesibukan yang pertama, Nabi bersabda, yaghfiru zamban. Allah sibuk mengampuni dosa-dosa. Karena Anda istighfar, ini istighfar. Dari timur ke barat semua istighfar, di langit pun istighfar. Malaikat tidak ada yang salah, lantas mereka istighfar untuk siapa? Mereka untuk istighfar untuk orang-orang yang beriman secara umum dan secara khusus. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yastaghfiruna liman fil ard rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma rabbana faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim.
Malaikat di lapisan-lapisan langit itu terus istighfar untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan cintamu mencakup semuanya. Maka berikanlah ampunanmu kepada orang-orang yang beriman. Makanya, kalau Anda termasuk orang yang beriman, doa malaikat ini berlaku untuk Anda. Kayak Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara nikmat menjadi orang yang beriman, bahwa Anda selalu mendapatkan istighfar dari malaikat. Anda mendapatkan istighfar dari malaikat. Nah, malaikat beristighfar secara umum sesuai dengan surat Ghafir tadi yang saya baca. Tapi malaikat juga beristighfar secara khusus. Kepada siapa? Kalau istighfar secara khusus berarti kepada orang tertentu. Siapa mereka? Jawabannya adalah orang-orang yang mendapatnya istighfar malaikat sangat banyak. Salah satunya adalah orang-orang yang sedang duduk di masjid, selesai sholat, menanti sholat yang kedua, tidak pulang. Mereka tetap di masjid menanti sholat yang kedua. Jadi selama mereka menanti, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, baik. Maka di langit malaikat-malaikat juga istighfar. Tentu mereka tidak istighfar untuk diri mereka karena mereka tidak pernah salah. Namun mereka istighfar untuk orang-orang yang beriman. Itu istighfar di langit. Lalu di bumi istighfar ini pun tidak ada henti-hentinya. Makanya Nabi bersabda, kesibukan Allah yang pertama adalah kesibukan memberi ampun. Kenapa Allah sibuk memberi ampun? Karena istighfar ini gak ada henti-hentinya untuk Allah. Dalam 1 detik saja entah berapa miliar istighfar sampai di depan Allah. Dalam 1 detik. Saat ini misalnya di Saudi, di Mekah, di Madinah, di Afrika, di Jepang. Anda tahu dalam detik ini berapa orang yang istighfar? Makanya Nabi bersabda, kesibukan Allah yang pertama bahwa Allah memberikan ampun kepada hamba-hamba. Kesibukan Allah yang kedua adalah wa yufarriju karban. Allah sibuk melepaskan segala kesulitan-kesulitan. Si fulan ini kesulitannya adalah sakit. Si fulan ini kesulitannya adalah difitnah. Si fulan ini kesulitannya dipecat dari pekerjaan. Si fulan ini kesulitannya hutang piutang. Si fulan ini kesulitannya masih nganggur. Wa yufarriju karban. Kesibukan Allah nomor 2, Allah sibuk melepaskan berbagai kesulitan. Karena detik ini berapa orang yang berada dalam kesulitan? Kita tidak bisa hitung orang-orang yang saat ini dalam kesulitan. Namun Nabi bersabda bahwa kesibukan Allah yang kedua, Allah sibuk untuk melapangkan semua kesulitan-kesulitan itu. Jadi jangan berputus asa dengan kesulitan Anda, karena Nabi SAW mengatakan Allah akan sibuk untuk kesulitan hamba-hambanya. Baik. Tapi kapan kesulitanku ini menjadi kemudahan? Biarkan kemudahan itu datang pada waktu yang tepat. Allah udah ngatur. Dan gak mungkin aturan kita lebih baik dari aturan Allah. Kemudian kesibukan Allah yang keempat apa? Wa yarfa'u qauman. Allah sibuk untuk meninggikan manusia, meninggikan sekelompok orang. Ada yang sedang ditinggikan oleh Allah dengan jabatan. Ada yang sedang ditinggikan oleh Allah dengan kelulusan di dunia pendidikan. Ada yang sedang ditinggikan oleh Allah dengan bisnis yang berhasil. Ada yang sedang ditinggikan oleh Allah dengan popularitas. Ada yang sedang ditinggikan oleh Allah dengan keahlian. Jadi kesibukan Allah yang ketiga, bahwa Allah sibuk meninggikan hamba-hamba. Hanya saja ada yang ditinggikan oleh Allah dengan hal-hal duniawi, dan ada orang yang ditinggikan oleh Allah dengan hal-hal yang ukhrawi. Ini ditinggikan dengan jabatan, oh itu ditinggikan dunianya. Ini ditinggikan kekayaannya, bisnisnya di mana-mana berhasil, oh itu ditinggikan dunianya. Tapi ada juga orang yang ditinggikan akhiratnya. Masya Allah, salatnya ditinggikan oleh Allah terus menerus setiap hari semakin banyak.
tilawahnya ditinggikan oleh Allah. Setiap hari tilawahnya semakin bertambah. Tapi intinya, di antara kesibukan Allah bahwa Allah sibuk meninggikan orang-orang yang layak ditinggikan. Lalu kesibukan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah wa yakhfadu akharin. Allah pun sibuk untuk merendahkan orang-orang yang perlu direndahkan. Ada yang direndahkan oleh Allah jabatannya, ada yang direndahkan bisnisnya, ada yang direndahkan kemuliaannya, ada yang direndahkan popularitasnya, ada yang direndahkan kekuatannya, ada yang direndahkan ketakwaannya, ada yang direndahkan kesabarannya. Nah, maka kesibukan Allah Subhanahu wa taala yang keempat, bahwa Allah sibuk merendahkan orang-orang yang memang harus rendah. Kan tidak selamanya kita di atas dan tidak selamanya kita ada hari kita naik, tapi ada hari kita turun. Tidak usah terlalu jumawa kalau naik, karena nanti akan sakit kalau turun. Tidak usah terlalu putus asa di bawah, karena nanti akan naik juga. Allah Maha Kuasa. Tidak ada satu posisi pun yang tetap. Semuanya ada naik, ada turun. Nah, soal duniawi nggak ada masalah kita naik atau kita turun. Tapi soal akhirat, soal agama, soal iman, di sini seharusnya jangan sampai ada yang turun. Karena khawatirnya saat iman ini turun, saat kematian datang. Oh, itu berbahaya sekali. Auzubillah. Auzubillah. Kalau bisnis kita turun, saya lihat Allah itu bijaksana sekali. Di Tebet itu ada seorang orang teman sekampung saya. Dia grosir, jualan grosir. Oh, itu di masa kita kuliah kita ingat betapa luar biasanya itu grosiran. Entah berapa puluh juta itu sehari. Nah, tapi kemudian grosir ini padam. Masih grosir, tidak ada lagi yang belanja, kecuali 1-2, sehingga sehari dapat berapa? 300, 500. Kalau dulu tahun 80-an Roma Irama juga beli rokoknya di sini, kata dia. Oh, saya bilang Allah itu luar biasa banget, betul. Kemarin ini grosiran sangat ramai karena semua anak-anak kuliah. Sekarang semua anak-anak sudah kerja. Wajar kalau grosiran ini tidak lagi. Sekarang cuma bapak dan ibu doang. Makanan pun udah gak terlalu selera, karena dokter bilang ini jangan, ini jangan, ini jangan. Sehingga berapa makan untuk sehari? 100.000 pun udah habis sebetulnya sehari. Nah, jadi wajar kalau sekarang pemasukan ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi jangan persoalkan kalau dunia ini turun. Yang perlu diwaspadai jangan sampai iman ini yang turun. Jangan sampai ketakwaan ini yang turun. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, poin yang ketiga, penulis mengatakan mulkullahi yamnahuhu liman yasha la hasaba masyiatihim hum yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Kekuasaan pada aslinya Allah yang punya. Jamaah sekalian perhatikanlah, begitu bayi lahir, itulah aslinya manusia. Tidak ada kemampuan dan tidak ada milik. Apa kemampuan bayi? Lidah ada, tidak bisa bicara. Otak ada, tidak bisa berpikir. Telinga ada, tidak bisa membedakan. Perhatikanlah bayi lahir, itulah aslinya manusia. Tidak ada kemampuan dan tidak ada milik sama sekali. Perlahan-lahan Allah berikan mampu. Mata mampu melihat. Telinga mampu membedakan suara. Mulut mulai mampu berbicara. Tangan kaki mulai ada kekuatan. Allah berikan satu persatu kemampuan. Seiring dengan Allah berikan kemampuan, perlahan-lahan Allah berikan juga milik. Ini baju, ini celana, ini sepeda, ini motor, ini mobil, ini rumah. Nah, setelah menumpuk kemampuan-kemampuan yang Allah kasih, menumpuk pula milik-milik yang Allah kasih, berdirilah manusia ini tidak lagi mengenal diri. Dia nggak mengenal lagi bahwa semuanya adalah pemberian. Kemampuanmu Allah yang kasih. Semua milikmu Allah yang kasih.
Berdirilah manusia tidak mengenal diri dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat orang-orang hina itu memang seperti itu. Sifat orang-orang hina itu tidak pernah mengenal diri. Itu camkan ini. Kalau Anda bukan tipe orang hina, kenali selalu diri Anda. Karena ciri khas orang-orang hina tidak mengenali diri dan tidak mengenali orang yang baik kepada diri. Itu ciri-ciri orang yang hina. Waliyadzubillah. Maka di sini penulis mengatakan semua kekuasaan itu pemberian Allah. Siapapun yang berkuasa, mereka nggak berkuasa dengan kekuatan mereka. Mereka berkuasa karena Allah yang memberi. Maka Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kekuasaan itu kepada orang yang Kau kehendaki. Maka kekuasaan itu sampai kepada siapapun karena kehendak Allah, bukan karena kekuatan mereka. Presiden misalnya, Anda berkuasa, jangan salah paham, Anda berkuasa karena Anda kuat. Anda berkuasa karena partai politik pendukung kuat. Oh, Anda keliru. Kekuasaan Anda itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, misalnya partai pendukung Anda bagus, tapi Allah tidak berkehendak, tidak berkuasa. Detik-detik dilantik, Allah cabut nyawanya bagaimana? Jadi berkuasa enggak? Enggak jadi berkuasa. Oke. Lalu partai-partai pendukung ini, siapa yang menggerakkan hati mereka mendukung Anda? Allah juga. Rakyat-rakyat yang mencoblos, siapa yang menggerakkan rakyat ini? Allah juga. Maka Allah mengatakan, kekuasaan sampai kepada kalian karena kehendakku dan bukan karena kemampuan dan kekuatan kalian. Baik. Sebagai penutup jamaah sekalian, di sini penulis mengatakan apabila seorang hamba sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik segalanya, semua yang saya punya adalah Allah pemilik. Saya punya rumah tapi Allah pemilik, artinya saya cuma minjam aja. Saya punya uang, artinya saya minjam, Allah adalah pemilik. Semua orang yang sadar bahwa yang dia miliki hakikatnya adalah milik Allah, niscaya mereka tidak akan kikir dengan milik mereka. Orang pintar sadar nggak kalau pintarnya Anda aslinya Allah yang ngasih? Allah pinjamin. Pemilik pintar Anda yang sesungguhnya adalah Allah, namun Allah pinjamkan Anda. Kalau ini pinjaman, jangan kikir dengan kepintaran itu. Siapa pemilik asli kekayaan Anda? Allah pemilik asli. Tapi kemudian Allah pinjamkan Anda. Kalau itu dipinjamkan, jangan kikir. Kekuasaan Anda, kekuatan Anda, milik aslinya adalah Allah. Tapi Allah kemudian pinjamkan Anda. Jangan kikir dengan apa yang dipinjamkan oleh Allah. Karena gini, kalau kita udah merasa saya pemilik, muncul kikir ini. Tapi kalau kita nggak ngerasa saya pemilik, saya cuma peminjam, pemiliknya adalah Allah. Kesadaran inilah yang membuat seseorang menjadi dermawan dengan apa yang dia punya. Dermawan dengan uang yang dia punya, dermawan dengan ilmu yang dia punya, dermawan dengan kekuasaan yang dia punya. Karena dia sadar, saya bukan pemilik, saya cuma minjam, pemiliknya Allah. Nah, kalau pemilik yang sesungguhnya mengatakan harta kasih kepada orang miskin, masa saya tahan-tahan orang dia yang punya? Kan gak mungkin. Misalnya saya kasih Anda uang 1 miliar, saya bilang pegangin aja dulu, artinya Anda bukan pemilik, Anda cuma megang. Lalu saya bilang, nanti kalau datang fulan kasih 100 juta ya. Masa Anda gak mau ngasih? Pemilik yang sesungguhnya nyuruh. Gak mungkin kita gak mau ngasih. Begitu juga dengan semua yang kita miliki. Maka kedermawanan terbesar seorang hamba untuk Allah adalah saat mereka menyerahkan nyawa mereka untuk Allah. Datang saatnya jihad, mereka mengatakan, ya Allah, ini nyawa ini Kau yang punya ya Allah. Kau titipkan di tubuh ini, dan kalau yang Kau butuh akan saya berikan. Makanya orang-orang beriman hatta dengan nyawa sekalipun mereka tidak kikir. Kenapa? Mereka sadar, saya cuma minjam. Pemiliknya minta, nggak mungkin saya tahan-tahan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, insya Allah yang akan datang adalah nama Allah yang ke-27. 23 detik kita sudahi sampai di sini. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.